Shalom, selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita sama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Melakukan ibadah yang sejati adalah salah satu hal yang diajarkan dalam Alkitab. Tepatnya pada Roma 12 ayat 1 dan 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Adapun bunyi ayat Alkitab Roma 12 ayat 1 sampai 2 adalah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 dan 2 membahas hubungan terpenting orang Kristen, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah landasan yang mengatur semua perilaku kita yang lain. Rasul Paulus telah menyerukan agar orang Kristen mempersembahkan dirinya kepada Allah sebagai kewajiban yang paling penting di dalam kehidupan orang Kristen. Dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus memberikan nasihat, bukan sebuah perintah. Mungkin Paulus tidak memerintahkan para pembacanya, karena sikap seseorang dalam mempersembahkan dirinya kepada Tuhan sangatlah penting. Sang Rasul tidak ingin para pembacanya mematuhinya, karena ia telah memerintahkan untuk mereka melakukan hal tersebut. Namun, Rasul Paulus ingin mereka melakukan hal tersebut sebagai respon terhadap apa yang telah dilakukan Allah bagi mereka. Oleh karena itu, ia membuat seruan sekuat tenaga tanpa memerintah. Ungkapan kemurahan hati Allah mengacu kepada semua yang Paulus ungkapkan di dalam surat Roma tentang apa yang telah Allah lakukan bagi orang percaya. Paulus menggunakan kata tunggal belas kasihan dalam teks Yunaninya. Belas kasihan Allah adalah belas kasihan yang dinyatakan Allah kepada umatnya. Belas kasihan menunjukkan kualitas Allah yang memimpin Dia untuk melepaskan kita dari dosa dan kesengsaraan kita. Ini kontras dengan kasih karunia. Belas kasihan mengungkapkan kelepasan dari hukuman yang pantas kita terima, dan kasih karunia menggambarkan pemberian berkat yang tidak pantas kita terima. Paulus memanggil kita untuk mempersembahkan diri kita kepada Allah, karena Dia telah berbelas kasihan kepada setiap kita. Pemikiran Ibrani memandang tubuh sebagai representasi manusia seutuhnya. Para imam Yahudi perlu mempersembahkan diri mereka tanpa cacat sebagai korban kepada Allah sebelum mereka dapat melayani Dia. Ada di dalam Maleakhi 1 ayat 8 sampai ke 13. Hal serupa juga terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seluruh hidup orang percaya perlu diserahkan kepada Tuhan. Kita perlu memisahkan diri dari dosa untuk hormat kemuliaan bagi Tuhan. Inilah hakikat daripada kekudusan. Persembahan semacam ini berkenan di hadapan Tuhan dan dikehendakinya. Mengingat sifat dari komitmen yang Paulus minta,
nampaknya kita harus melakukannya dengan tegas, sesering yang kita inginkan. Yang perlu dipersembahkan oleh umat Kristen adalah kehidupannya untuk melayani Tuhan. Di Israel, seluruh korban bakaran yang melambangkan seluruh pribadi si pemberi persembahan dalam Imamat 1 dibakar seluruhnya di atas mezbah. Si pemberi persembahan tidak dapat memperolehnya kembali, karena itu milik Tuhan. Paulus menyiratkan bahwa hal ini juga harus menjadi ciri dari sikap rela berkorban orang-orang percaya. Roma 12 ayat 1 membahas tentang ibadah sejati adalah membuat komitmen kepada Allah dengan cara mempersembahkan tubuh kita. Dan di dalam ayat yang kedua membahas tentang bagaimana mempertahankan komitmen kita. Kedua aktivitas dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 tersebut sangat penting. Bentuk waktu sekarang dari kata kerja Yunani yang diterjemahkan menjadi serupa dan berubahlah atau ditransformasi di ayat yang kedua menunjukkan tanggung jawab yang berkelanjutan, berbeda dengan bentuk kata auris di ayat yang pertama yang menekankan tindakan yang menentukan. Kata dunia adalah semangat zaman kita yang berupaya mengabaikan Allah dari kehidupan setiap umat manusia. Dunia berusaha untuk memeras kita ke dalam cetakannya sendiri. Orang Kristen harus terus-menerus memperbarui pikirannya dengan kembali secara mental kepada keputusan untuk mengabdikan dirinya kepada Tuhan. Dan dengan menegaskan kembali keputusan itu berulang kali, pengabdian kembali yang terus-menerus kepada Allah akan menghasilkan transformasi umat Kristen menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Pemrograman ulang pikiran kita tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan proses seumur hidup, di mana cara berpikir kita semakin menyerupai cara berpikir Tuhan. Kehendak Tuhan terkadang menjadi kabur ketika komitmen kita kepadanya goyah. Perhatikan bahwa komitmen total dalam mempersembahkan tubuh kita merupakan prasyarat untuk mengalami kehendak Tuhan. Roma 12 ayat 1 dan 2 adalah ayat yang sangat penting bagi orang Kristen. Nasihat dalam ayat ini mengungkapkan tanggung jawab kita yang paling penting kepada Tuhan, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada ketuhanannya atas hidup kita. Pepatah populer katakan bahwa Tuhan adalah kopilot kita. Hal ini tidak memberikan tempat yang selayaknya bagi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan ingin dan memang pantas menjadi pilot kita, bukan kopilot kita. Umat Kristen harus membuat komitmen ini sedekat mungkin dengan momen pembenaran dalam hidup kita semua. Namun perhatikan bahwa Rasul Paulus menyampaikan permohonannya kepada orang-orang percaya, bukan kepada mereka yang belum diselamatkan. Penyembahan kepada Tuhan merupakan respon terhadap kemurahan Tuhan yang sudah kita terima dalam keselamatan. Ini bukanlah syarat untuk menerima belas kasihan itu. Ini merupakan komitmen sukarela yang harus dibuat oleh setiap umat Kristen atau oleh setiap pribadi kita karena kasih kita kepada Juru Selamat. Namun hal ini tidak dilakukan oleh setiap umat Kristen. Adalah mungkin untuk menjadi seorang Kristen
tanpa pernah membuat komitmen ini, karena hal ini bersifat sukarela. Tetapi biarlah melalui perikop yang kita renungkan hari ini, kita yang sudah menerima belas kasihan Tuhan, mempersembahkan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan sebagai bentuk ibadah yang sejati kepada Tuhan. Tuhan memberkati.